Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nofrina. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Dengan nomor PPG 201502719048 dan nomor induk mahasiswa 231415097. Video ini saya ambil pada hari ini Senin 4 Maret 2024. Video ini adalah video uji kinerja untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Mohon masukannya dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap siswa semua. Siap, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai, alangkah bagusnya kita berdoa dulu. Silakan kelas ini doanya Siap, Bro. Sebelum belajar bila kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Supaya kita belajarnya lebih nyaman, coba lihat dulu sampah, nak. Lihat sampah dulu, bawa aja, barangkali ada. Kasih Budi. Bagaimana kehadiran kita pada siang hari ini, siswa ibu semua? Semua ya. Coba dulu kita buktikan, berhitung dulu, nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, semua 11, 15 ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk sekarang kita mempelajari peluang suatu kejadian. Kamu harus berusaha keras, berjuang untuk apa yang kamu inginkan dan menemukan inspirasi dan motivasi untuk terus maju jika ingin sukses. Anak ibu ingin sukses semua? Mau. Sukses, nah pasti mau kan? Mau. Nah, maka dari itu kalian harus semangat. Nah, oke. Nih, ibu ada video. Silakan ya dilihat. Habis. Tuh tadi video motivasi. Cocok nak? Kita harus terus maju jika ingin sukses. Pada siang hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Selama dan setelah mengikuti pembelajaran, siswa ibu semua di kelas 12 IPS ini untuk SMA Negeri 1 PUS ini mengetahui ya, kemudian siswa ibu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, kemudian mengkomunikasikan dengan disiplin tanggung jawab kerjasama semua siswa dengan tepat, yaitu menentukan peluang kejadian dari suatu percobaan acak, kemudian menjelaskan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian dari suatu percobaan. Nah, kemudian kemarin kan ibu ada men-share materi di WhatsApp grup kita. Ya, silakan keluarkan handphone. Untuk materi peluang ini dalam kehidupan sehari-hari banyak kegunaannya. Contoh, ya, misal kita berdagang. Kemungkinan kita membeli barang itu laku dah. Itu maksudnya kalau kita misalkan menjual barang A, bagaimana peluang untuk larisnya di pasaran? Nah, itu gunanya peluang itu bisa digunakan. Kemudian untuk mensensus masyarakat, ya kan?
uang logam, kemudian benda-benda lainnya seperti kelereng. Sebelumnya kalian dulu tolong duduk berkelompok sesuai kelompok ibu bagikan kemarin. Silakan nak bentuk kelompoknya. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD. Ini LKPD terdiri dari dua, berbeda enaknya. Ada LKPD 1, ada LKPD 2. Waktu mengerjakan edukasi 30 menit. Ya nak, ini spidol ya. Yang biru bisa baca biru nak. Tapi ada sih spidolnya. Ini nama kelompoknya. Silakan bekerja ya. Dulu ya. Saya 6 ya. Mana materinya? Kemarinnya SMK sebagai apa kemarin? Ada masalah kan? Lihat materi di handphone kita kirim ke grup kemarin ya. Ya, nomor berapa? Apa? Ya. Mantap ya. Buka handphonenya, lihat materinya ya. Pelajari sendiri, nanti tertutur tanya dulu ya. Atas, kanan, ini. Ya, materi apa kata materi itu? Salurannya mana semuanya? Ya, nah. Ya, kalau berkabar berarti kemarin. Firman, yang ditanyakan kelompoknya. Ya. Saya mau tanyakan. Tidak. Tunggu 2 menit lagi, masih ada waktu 2 menit lagi ya. Ya. Kelompok mana yang pertama? Oke, kelompok nomor 2. Bagus. Ini. Ayo teman perhatikan channelnya berdiskusi mau presentasi. Diskusinya di depan nomor. Siang teman-teman. Lewat kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peluang perjanjian yang dijelaskan oleh teman kami. Kepada Ella kami persilakan. Jadi soal yang pertama yaitu 2 dadu dilempar secara bersamaan. Berapakah peluang kejadian muncul jumlah kedua mata dadu? 6. Maka banyak kemungkinan yang muncul dua dadu adalah SS-nya yaitu 36.
Misalkan A adalah jumlah dadu, jumlah kedua mata dadu sama dengan 6, maka 1,5 1,5, 2,4, 3,3, 4,6, 5,1 sehingga NA sama dengan 5. Maka peluang A adalah N5 per 3/6. Jadi peluang jumlah kedua mata dadu sama dengan 6 adalah 5 per 3/6. Baiklah, soal kedua akan dijelaskan dengan kami yang mengerti. Di sini ada soalnya yaitu si manis melempar buah logam secara bersamaan. Berapakah peluang muncul sisi pertama yang bukan gambar? Di sini yang bukan gambar berarti yang AA. Maka ruang sampelnya itu ada 4, angka gambar. Ini ada 4, berarti kita sebut NS yang ruang sampel semuanya keseluruhan. Banyak titik sampel yang muncul sisi pertama yang bukan gambar. Di sini kami ambil yaitu yang bukan gambar berarti kita ambil yang sisi pertama yang itu angka. Nah di sini pasti gambar. Yang tadi itu kita yang hanya itu yang ini, yang 2 ini. Maka peluang hanya 2/4 kita sederhanakan menjadi 1/2. Maka peluangnya yaitu 1/2. Oke. Baiklah teman-teman, itulah hasil kerja kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Silakan Nak. Silakan tanya dari kelompok penyaji. Silakan kelompok yang mau bertanya, silakan Nak. Dengan tanggapan apa seperti itu? Bagaimana tidak mengerti, silakan tanya ke kelompok penyaji. Silakan berdiri Nak, apa yang ditanyakan? Silakan berdiri. Berdiri dong. Ya, silakan diminta. Saya kami perwakilan dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jadi yang menjadi pertanyaannya bagian maka ruang sampel adalah NS itu dari mana dapat 4 itu? Saja, terima kasih. Ruang sampelnya kan ruang logam itu kan ada 2 sisi, ada yang angka, ada gambar. Kalau kan di sini dua logam. Kalau satu ruang logam pasti 2 sisinya, angka, gambar. Yang kita kan 2, jadi angka, gambar. Makanya kan kita bukan kita angka sama angka dan gambar. Nah, ini yang kedua mata sisi ruang logam itu kan yang kedua sisi logam itu ada 4. Ini yang ini. Maka tesnya sama dengan. Terima kasih. Pertanyaan sangat jelas. Sekarang kelompok penyaji. Masih ada pertanyaan teman-teman? Kelompok 1 yang bertanyakan, silakan Nak. Nggak ada Bu. Ya kalau nggak ada silakan dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Itulah diskusi kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Ya, silakan Pak. Kami malu. Selamat siang teman-teman. Siang. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulai, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adita Widya, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sunyi Allah Rezeki, saya sebagai pemateri. Baiklah, saya Ida Silwaini, saya sebagai pemateri. Kenalkan, nama saya Arif Fauzi, saya sebagai sisi tanya jawab. Baiklah, yang akan dijelaskan oleh Sunyi.
Baiklah, soal pertama, si ganteng memiliki 2 buah koin 1000 rupiah lalu melempar kedua koin tersebut bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin? Yang A, angka, dan Y, gambar. Maka ruang sampel adalah AG, AA, GA, GG. NS sama dengan M4. Banyaknya titik sampel muncul gambar di kedua koin. GG adalah NA sama dengan 1. Maka peluang A sama dengan NA dibagi NS sama dengan 1/4. Nilai yang akan dilanjutkan nomor 2 itu Ini yang nomor 2. Sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng kuning. Berapa peluang terambilnya kelereng berwarna merah? Oh, baiklah teman-teman, yang ditanya sini yang kelereng merah. Berarti kelereng merah di sini ada 3. Dengan rumus NS sama dengan 12. Oh, 12 ini teman-teman yang sebuah tas yang berisi 12, maka NS-nya 12. Terus yang NA-nya 3, karena 3 ini berasal dari 3 kelereng merah. Ya, NS sama dengan 12, NA sama dengan 3. Terus di sini penyelesaiannya PA sama dengan NS, NA atau NS sama dengan NA-nya 3/12. Lalu kita sederhanakan menjadi 1/4. Mulai juga hasil diskusi kami. Jika ada yang bertanya di Silakan kelompok 2, 3, kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan untuk menyaji, silakan nak. Ada? Silakan moderator. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, siap Ustaz. Kelompok berapa tadi? Oke. Silakan. Kelompok Jaya. Iya. Selamat siang teman-teman. Siang. Baik, kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil diskusi kami mengenai materi peluang kejadian yang dibacakan kepada Adil. Kami persilakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang dua dadu dilempar secara bersamaan. Apakah peluang kejadian muncul jumlah kedua mata dadu? Dan dia mencari dadu itu kan 6 yang bisa ditambahkan menjadi sebuah 6 itu kan ada 5 buah. Yang pertama 1/5, yang kedua 2/4,
yang ketiga 3/3, yang keempat 4/2, yang kelima 5/1. Sehingga dadu 6, sehingga NS-nya berarti sama dengan 5. Maka peluang A-nya adalah PA sama dengan N buka kurung A per N per S sama dengan 5/3/6. Maka jadi peluang munculnya jumlah mata dadu sama dengan 6 hasilnya adalah 5/3/6. Jawaban nomor 2 akan dijelaskan oleh Melia Putri. Si manis melempar 2 buah uang lubang secara bersamaan. Berapa peluang muncul sisi pertama bukan gambar? Di sini ada gambar. A ini menunjukkan angka, B ini menunjukkan gambar. Jadi di sini NS sama dengan 4. Banyak titik sampel kedua poin adalah NA sama dengan 2. Maka peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 2/4. Yang kita kecilkan 1 meter. Baiklah, inilah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau tanggapan kepada teman-teman kami jelaskan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Selamat siang. Siap. Selamat siang teman-teman. Kami dari Kemenkominfo ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang dijelaskan oleh teman kami. Oke, saya akan menjelaskan. Si ganteng memiliki 2 poin, Rp1.000, lalu melempar kedua poin tersebut bersamaan. Berapa peluang muncul lembar pada kedua poin? Penjelasannya, misal A angka, G gambar. Maka ruang simpelnya AG, AA, GA, GD, NS-nya 4. Banyak titik simpel muncul pada lembar. Di kedua poin GG adalah NA sama dengan 1. Maka peluang A sama dengan N dalam NA dibagi NS sama dengan 1/4. Permasalahan kedua, sebuah tas berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng emas merah, dan 4 kelereng kuning. Berapa peluang terambilnya kelereng warna merah? Penjelasannya, peluang kejadian PA sama dengan NA dibagi NS NA-nya sama dengan 3, NS-nya sama dengan 12. Disederhanakan 1/4. Jadi PA-nya NA sama dengan NS. Baiklah, inilah hasil diskusi kami. Jika ada yang mau bertanya, kami persilakan. Kami dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Ya. Yang kami tanya di sini yang NS itu sama dengan 4. Dari mana dapatnya 4? Oke. Yang pertama. Jadi kan di ruang poin itu kan ada sisi kanan, sisi angka sama sisi gambar. Yang 4 itu sisi gambarnya kan kalau 2 poin berarti ada dua angka kan, dua sisi. Dan sisi gambar, sisi angka itu kan ada 2, berarti kan ada 2. Berarti yang 4 ini adalah sisi-sisinya. Ngerti atau gimana? Yang sebenarnya tadi. Baik. Ada yang salah-salah. Tuh ada dari tanggapan, silakan. Waktu berjalan juga, silakan nak. Nggak ada? Oke, silakan duduk nak. Baiklah, inilah hasil
materi kita. Nih. Peluang kejadian. Nih, peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya anggota kejadian dengan banyaknya anggota pada ruang sampel. Jadi ruang sampel itu banyaknya yang ada pada banyak yang terdapat pada soal tersebut. Contoh tadi, seperti yang ibu ke depan tadi, katanya 2 buah uang logam. Kenapa ada angka 4 MS-nya, ruang sampelnya? Nah, begini, uang logam pertama ada 2 sisi, sisi angka, sisi gambar, ada 2. Uang logam satu lagi ada juga sisi angka, sisi gambar. Berapa ini? 4. Atau seperti ini, karena dia 2 buah uang logam, berarti 2 berpangkat 2, maka 4 simpelnya. Dan kemudian dadu tadi. Kalau 2 buah dadu, maka ruang sampelnya kan 36. Dari mana sih datang angka 36? Dari 6 berpangkat 2. Atau kejadiannya pada materi itu. Nih, lihat ya. Nah, 2 buah dadu. Dadu pertama bermata 1, bermata 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau dia 1 buah dadu, berapa MS-nya? Ruang sampelnya berapa? Kalau 1 buah dadu saja. 6 berpangkat 1. Berapa? 6. Itu caranya. Kalau 2 buah dadu berarti 6 berpangkat 2. Berarti 6 kali 6, 36. Begitu. Nah, tadi ada kelereng. Dalam tas itu terdapat berapa buah kelerengnya? Warna-warni kan? Setelah dijumlahkan, itulah ruang sampel. Titik sampel yang jadi pertanyaannya. Katanya kelereng merah. Ada berapa kelereng merah tadi? 3 dari per ruang sampel. Jadi ada ruang sampel berarti semuanya. Titik sampel bagian dari ruang sampel. Nah, sudah mengerti kan? Ya, tuh. Sekarang Ibu ambil KPD ya. Silakan duduk seperti biasa karena Ibu akan menjadikan soal untuk mengukur mengerti atau tidak mengertinya materi ini. Apa kesimpulan yang bisa Anda Ibu ambil? Dapat mengetahui di mana suatu peluang kejadian. Suatu peluang kejadian yang akan terjadi. Kalau untuk menguji kemampuan kalian mengerti atau tidak mengertinya materi kita pada siang ini, kita akan bagi soal ya. Bikin nama, sudah ada kolom nama. Waktu sudah berjalan 1 menit, lebih tinggal 5 menit lagi ya Nak ya. Sambung. Dari sini kan? Ini sudah. Sini Nak. Mana sudah? Waktu Nak tinggal 1 menit lagi. Waktu kita 1 menit lagi. Sudah sedih? Nah, ini soal evaluasi sudah selesai, interpretasi sudah selesai. Jangan lupa Ibu tetap semangat belajar ya. Ya Bu. Ulang pelajaran di rumah. Ya. Ya Bu. Semangat kan? Semangat Bu. Nah, untuk siang ini menutup materi kita, pertemuan kita pada siang ini, baiknya kita mulai dengan doa. Silakan untuk kelas kita tutup. Siap, Bro. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Siap. Siap. Bagus belajar ya Nak ya. Ayo, semangat terusnya.